Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Investasi. Hari ini gue mau update sedikit nih tentang market yang lagi kebakaran. Buat yang lagi penasaran kenapa sih dan apakah ini emang jangka panjang, apakah masih ada harapan. Tapi sebelum mulai jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Investasi. Nah, jadi langsung aja guys, bisa dilihat kemarin tuh sekitar jam 2 pagi, jam 1 pagi, jam 2 pagi lah, itu tuh market crypto kayak crash gila-gilaan banget sih, jujur. Gak gila-gilaan sih, lebay. Tapi ya koreksinya cukup dalam, dan ini udah ngelikuidasi beberapa posisi long yang jumlahnya cukup gede juga. Nah, jadi kalau gua pribadi ngeliatnya ini tuh kejadian karena ada dua hal yang negatif. Nah, yang pertama, jadi seperti yang kalian tahu kan, waktu itu miner-miner Bitcoin atau penambang Bitcoin tuh baru aja diusir-usirin dari Cina, terus rata-rata pada pindah ke Kazakhstan. Dan jadi sekarang tuh urutannya kalau negara dengan miner Bitcoin terbanyak tuh pertama Amerika, terus kedua Kazakhstan, ketiga Rusia. Nah, jadinya tuh di Kazakhstan lagi ada kayak kasus demo gitulah, intinya yang bikin miner-miner Bitcoin tuh terhambat untuk melakukan miningnya, makanya hash rate atau validasi transaksi Bitcoin tuh turun. Dimana hash rate ini tuh biasanya berhubungan positif sama harga, jadi kalau hash rate turun biasanya harga turun. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu, di Kazakhstan itu lagi ada protes krisis energi, dimana sekarang tuh harga energi lagi tinggi banget, harga listrik, harga minyak, dan lain-lainnya lah. Nah, terus sekarang tuh lagi di demo pemerintahnya. Nah, tapi pemerintahnya tuh kayak ngasih tanggapan yang cukup keras, dimana internet di Kazakhstan tuh lagi dimatiin. Jadi intinya biar orang-orang demonya tuh terhambat. Nah, tapi sayangnya dengan internet yang dimatiin, Bitcoin miner juga terhambat. Makanya pas demo kemarin, itu tuh Bitcoin hash rate-nya sempat turun sekitar 12% nih kalau dilihat dari salah satu tweet yang melaporkan insiden ini. Jadi intinya kemarin hash rate turun, makanya harganya ikut turun gila-gilaan. Karena emang ini benar-benar berpengaruh, ya cukup besar lah, karena internet dimatiin, terus energi juga dipersulit, jadinya nggak bisa mining. Nah, terus tapi kalau kita lihat dari data Glassnode, sekarang tuh walaupun emang sempat turun gila-gilaan, hash rate-nya sekarang tuh mulai recover lagi, alias mulai naik pelan-pelan. Jadi kalau menurut gue pribadi, ini masalah hash rate tuh ya kayak masalah sebentar lah, kayak insiden dari demo ini doang. Tapi ke depannya ini masih ada harapan. Tapi guys, balik lagi, ada satu sentimen negatif lainnya, yaitu dari Bank Sentral Amerika alias The Fed. Nah, jadi tadi pagi jam 2 pagi tuh baru aja ada rapat komite kecil di Bank Sentral Amerika yang intinya tuh tugasnya untuk menentukan kebijakan operasi pasar terbuka ke depannya. Nah, jadi tuh rapat ini tuh intinya ditentukan oleh yang biasa menentukan kebijakan operasi pasar terbuka, alias yang biasa ngurangin atau nambahin jumlah uang beredar di perekonomian Amerika. Ketua Bank Sentral tuh biasanya nggak ikutan rapat ini, jadi ini tuh keputusan yang murni dibikin sama komite ini dan belum menjadi keputusan yang fix oleh Bank Sentral Amerika. Karena keputusan ini tuh nanti bakal dicampurin lagi sama Ketua Bank Sentral Amerika alias Jerome Powell. Nah, jadi tuh dari keputusan Komite Operasi Pasar Terbuka ini atau Foreign Open Market Committee (FOMC), jadi mereka tuh ngomong kalau misalnya kenaikan suku bunga acuan tuh bakal terjadi dalam waktu singkat. Nah, ini tuh bikin pasar keuangan mulai pada panik, karena intinya kalau misalnya suku bunga acuan naik, biasanya tuh dolar naik, dan kalau dolar naik, rata-rata aset beresiko kayak saham, kripto, dan lain-lainnya itu biasanya turun. Makanya kita lihat kemarin tuh kripto turun, terus sekarang IHSG juga terbuka turun, terus juga emas sekarang lagi bergerak turun. Makanya emang ini bikin kekhawatiran global, makanya orang-orang pada panik. Dan tadi malam tuh ya ada tekanan jual yang cukup signifikan, pas banget sama hasil rapat ini. Nah, tapi ini tuh seperti yang gue bilang tadi, masih keputusan komitenya ini doang, belum sama campur tangan Jerome Powell. Nah, jadi kemungkinan besar Jerome Powell tuh akan menyatakan keputusan resminya tentang kenaikan suku bunga acuan ini, dan kemungkinan kapan akan terjadinya tuh pada hari Jumat jam sekitar 20.30 waktu Indonesia bagian Barat. Karena tuh di jam ini ada publikasi beberapa data, terus juga ada pernyataan dari Jerome Powell biasanya. Nah, ini tuh publikasi beberapa datanya juga biasanya akan menjadi sentimen negatif atau menyebabkan volatilitas tinggi, karena biasanya pas publikasi data ini rata-rata investor tuh memutuskan untuk menarik dananya dulu sebelum masuk lagi, karena datanya tuh kayak data ketenaga kerjaan, terus data gaji karyawan non sektor pertanian, jadi kayak sektor industri dan lain-lainnya lah, yang penting banget buat produk domestik bruto biasanya. Jadi ya kalau buat kalian yang lagi khawatir, ini lebih baik nunggu dulu hari Jumat, karena biasanya hari Jumat ini memberikan tren yang lebih jelas lagi terhadap pasar-pasar keuangan kayak kripto salah satunya.
Nah tapi kalau dari gue pribadi intinya tuh sekarang masih nunggu Jumat. Jadi kalian kalau yang mau open long bisa dipikir-pikir dulu. Tapi kalau mau scalping ya silakan, dan ya do your own research lah. Intinya gue bukan financial advisor dan gue juga bukan dukun. Tapi kalau gue pribadi nunggu Jumat dulu, karena bakal banyak pernyataan-pernyataan dari Bank Sentral Amerika yang kemungkinan bakal berpengaruh buat pasar keuangan. Tapi buat Bitcoin sendiri menurut gue pribadi sekarang support yang terkuatnya tuh ada di sekitar 40.000 US dollar lah. Nah ini tuh support yang kuat sejak September 2021 dan juga baru aja di break pas Juli 2021. Jadinya ini masih support yang cukup kuat lah. Dan kalau misalnya ini baru break, menurut gue pribadi baru kita bisa mulai panik. Tapi selama ini nggak break dan selama masih bisa bounce lagi, karena menurut gue masih bisa bounce lagi dari beberapa data on-chain lainnya, harusnya sih sekarang belum bear market. Tapi menurut gue pribadi bear market ini baru akan kejadian kalau misalnya keputusan suku bunga acuan dinaikin tuh terjadi. Jadi intinya sekarang masih nunggu Jerome Powell. Nah gitu aja deh guys, update singkat dari gue. Semoga gak pusing. Kalau misalnya ada yang mau ditanya langsung aja komen di video ini. Dan kalau ngerasa bermanfaat jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koin Investasi. Dan as always, Koin Investasi aset masa kini, kayak masa depan.